Pembunuh perempuan pengemudi ojol ditangkap. Apel gelar pasukan latihan kesiapsiagaan Koarmada. Uji nyali di Pandora Box. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami buka dengan berita dari Gresik. Polres Gresik menangkap seorang pemuda berinisial SR tersangka pembunuhan terhadap Sevi Ayu Claudia, seorang pengemudi ojek online yang jenazahnya ditemukan dalam kondisi terbungkus kardus di Gresik, Jawa Timur. Tersangka mengaku sakit hati karena korban tidak menepati janjinya membantunya menjadi pegawai negeri sipil. Tersangka SR ditangkap di rumah kontrakan di Dusun Bibis, Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Gresik, Jawa Timur pada Senin pagi kemarin. Polisi juga menangkap 1 orang yang diduga membantu pelaku. Tersangka mengaku sakit hati karena korban tidak menepati janji untuk membantu SR menjadi pegawai negeri sipil dengan imbalan uang sebesar 5 juta rupiah. Konflik mulai memuncak ketika Sevi tak bisa memenuhi janji tersebut. Merasa kesal, tersangka merencanakan kekerasan yang berujung pada pembunuhan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun. Yang mana saat itu korban menawarkan kepada tersangka untuk masuk PNS, sehingga tersangka memberikan uang sejumlah 5 juta. Kemudian karena tidak masuk menjadi PNS, pelaku meminta kembali uang tersebut. Namun korban beralasan masih diusahakan. Karena merasa kesal, si pelaku mengundang korban ke tempatnya, yaitu fotokopi di Sidoarjo, dengan alasan untuk kerja freelance. Nah, sampai di TKP, kemudian korban dipukul oleh tersangka sampai meninggal dunia. Usai menjalani proses otopsi, akhirnya jenazah Sevi Ayu Claudia, seorang gadis pengemudi ojol yang jenazahnya ditemukan di Gresik pada Senin sore, tiba di rumah duka dan langsung dimakamkan di Desa Sekardangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sidoarjo. Jenazah yang tiba di rumah duka langsung dibawa ke masjid desa setempat untuk langsung disolatkan. Usai disolatkan, jenazah kemudian digotong oleh ratusan ojol untuk dimakamkan. Menurut rekan sekaligus teman almarhum, Sevi memang dikenal sebagai perempuan yang giat bekerja dan mudah berteman. Sementara itu, menurut rekan korban lainnya, pihak keluarga memastikan bahwa motor dan juga 3 buah telepon seluler milik Sevi Ayu hingga kini raib dan masih belum ditemukan. Belum diketemukan. Ya. Ada berapa handphone yang kami terima informasi dari keluarga itu ada 3 handphone dan 1 sepeda motor tapi warna hitam. Sorotan lainnya, Polda Jawa Timur mengungkap kasus penyaluran pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Jerman. Seorang pria berinisial TGS alias Y, warga asal Pati, Jawa Tengah, ditetapkan sebagai tersangka pelaku penyaluran pekerja migran secara ilegal. Inilah pelaku penyaluran pekerja migran Indonesia dengan memakai visa turis yang dibongkar Polda Jawa Timur. Pelaku juga mengarahkan para korban mengajukan permohonan suaka agar bisa tinggal dan bekerja di Jerman. 3 korban telah diberangkatkan ke Jerman pada tahun 2024 dengan membayar biaya 20 juta rupiah hingga 40 juta rupiah per orang. Polisi menyita sejumlah barang bukti yaitu dokumen, handphone, dan peralatan elektronik.
Dari hasil pengembangan, total ada 12 pekerja migran Indonesia yang sudah diberangkatkan pelaku. 9 pekerja diantaranya diberangkatkan ke Jerman dan sisanya ke Spanyol. Pelaku dijerat UU Perlindungan Pekerja Migran dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda maksimal 15 miliar rupiah. Tersangka telah merekrut dan menempatkan calon pekerja migran Indonesia atau CPMI untuk ditempatkan ke Jerman, ya, jadi di negara Jerman. Adapun PMI tersebut tidak memenuhi persyaratan, sebab para calon pekerja migran Indonesia tidak memiliki ID dari Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker setempat. Yang kami dalami di RP ini kami temukan awal itu 3, yang seperti dibacakan nama Pak Kabit tadi, 3 orang itu. Namun proses pengembangannya kami juga mengetahui ada korban lain. Total yang dapat kami buktikan itu ada jumlah 12 orang yang pernah diberangkatkan oleh tersangka. 9 diantaranya berada di Jerman, termasuk 3 orang ini, dan 3 diantaranya ada di posisi saat ini ada di Spanyol. Namun yang kami lakukan pemeriksaan 3 orang tadi yang berkaitan langsung. Informasi lainnya, Saudara, Pemkot Kediri mengirimkan belasan warganya untuk mengikuti sekolah rakyat. Melalui sekolah rakyat, siswa dari warga miskin bisa tetap bersekolah dan bisa meringankan beban hidup orang tua siswa. Sekolah rakyat menengah pertama di Kota Kediri. Inilah berbagai bantuan perlengkapan sekolah yang diberikan Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, ke sejumlah siswa sekolah rakyat di ruang Joyoboyo. Para siswa mendapatkan tas, sepatu, hingga alat tulis. Salah satu pendamping siswa bilang adanya program sekolah rakyat membuat mereka dari warga miskin maupun kurang mampu tetap dapat melanjutkan sekolah ke jenjang menengah pertama. Dari ke-8 siswa di sekolah rakyat ini, siswa kakak beradik bernama Naufal dan Habib tetap bisa bersekolah. Sebelumnya kedua siswa miskin ini nyaris putus sekolah karena tak mempunyai biaya setelah ditinggal kedua orang tuanya. Jumlah 18 anak yang nantinya akan sekolah di SRMP di Kota Batu, dan ini juga berdasarkan hasil dari DTSEN, sehingga tadi disampaikan ada di desil 1, 2 dan juga 3 anak ini di atas desil 1 dan desil 2. Harapannya anak-anak nantinya yang dikirim ke SR ini, yang pertama mereka bisa menjadi generasi penerus yang cerdas, tangguh dan juga berkarakter. Karena dari keluarga miskin ya, keluarga yang kurang mampu, jadi untuk pendidikan, ekonomi, baik kehidupannya sehari-hari itu kurang ya Mas ya. Jadi setelah ibunya meninggal, bapaknya juga tidak bekerja, akhirnya semuanya ya berantakan. Anak-anaknya nggak sekolahkan umum, tetapi anak yang pertama juga nggak bekerja, juga putus sekolah. Juga anak yang kedua itu nggak sekolah umum, tetapi dia mengabdi, cuma pengabdian di pondok. Total ada 18 siswa dari Kota Kediri yang menjalani pendidikan sekolah rakyat menengah pertama di Kota Batu. Hal ini karena saat ini gedung sekolah rakyat di Kota Kediri belum dibangun. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat di laut, Komando Armada Republik Indonesia, Koarmada RI menggelar penyiapan latihan kesiapsiagaan operasional tahun 2025 di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Latihan ini melibatkan unsur TNI Angkatan Laut, Basarnas, KPLP, dan Polairut. Penyiapan LKO tahun 2025 ini dimulai dengan apel gelar pasukan di Dermaga Madura Koarmada 1 pada Senin pagi 28 Juli 2025. Panglima Koarmada RI Laksamana Madya Denny Hendrata memimpin langsung apel tersebut. Skenario latihan meliputi kegiatan perencanaan, pembekalan, gelar pasukan, hingga manuver lapangan. Sejumlah unsur dilibatkan dalam latihan ini, diantaranya KRI Makassar 590, KRI Tombak 629, KRI Selar 879,
RHIB Lantama 5, dan personil Dislambar. Panglima Koarmada RI menyatakan latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan unsur TNI AL, menguji prosedur koordinasi antar instansi, serta melatih kemampuan operasi SAR laut secara terpadu. Dan tentu saja bahwa kegiatan latihan ini ya, untuk meningkatkan kerjasama tadi, karena di sini juga ada Basarnas, ada KPLP, ada Polair, ya, supaya kita selalu siap setiap saat menghadapi SAR, ya. Dan kita sudah buktikan lah sejarah ke belakang, ya, bahwa Angkatan Laut bersama teman-teman Basarnas ya melaksanakan SAR terhadap kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal. Latihan penyiapan LKO ini menunjukkan komitmen TNI Angkatan Laut dalam membangun kemampuan respon darurat maritim serta memperkuat sinergi dengan berbagai instansi terkait. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Gubernur Jatim meminta agar Bansos tidak digunakan untuk judi online. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, Pemprov Jawa Timur membagikan bantuan sosial kepada masyarakat Gresik. Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengultimatum penerima bansos agar tidak menggunakan uang bansos sebagai modal judi online. Pembagian bansos masif dilakukan terutama jelang bulan kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Agustus. Tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di kawasan tersebut. Penyaluran bansos dilakukan melalui program kewirausahaan inklusif dan produktif, Putri Jawara, dan keluarga penerima manfaat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan bansos kepada para penyandang disabilitas dan lansia berupa alat bantu dan tunai. Total anggaran sebesar 5,8 miliar rupiah disiapkan untuk dibagikan kepada masyarakat Gresik. Adapun sumber anggaran bansos berasal dari Dinas Sosial Jawa Timur dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD. Dilanjutkan. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian mohon dijaga bantuan sosial ini mudah-mudahan berkah. Jangan pernah kepikiran dipakai judi online, ya. Kepikiran saja jangan, apalagi dipraktekkan. Masya Allah. Jadi saya mengikuti dari 1000 tadi, dari mainan itu, terus karena bahasa Indonesia jadi mudah sekali. Ini ujian kita. Saudara, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP di Kabupaten Madiun terdistribusi kembali setelah sebelumnya terhenti. Setiap pembelian beras bersubsidi ini tercatat pada aplikasi yang disediakan oleh Bulog agar terpantau ketersediaan dan sisa beras SPHP di toko atau kios mitra Bulog. Beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di Kabupaten Madiun terdistribusi kembali. Sebelumnya beras subsidi pemerintah ini sempat sulit ditemui di pasar karena distribusinya berhenti. Menurut salah satu pemilik kios di Pasar Umum Caruban, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan mulai terdistribusi dari Bulog sejak 2 minggu ini. Beras SPHP menjadi buruan konsumen karena harganya yang terjangkau. Sejumlah pemilik kios yang belum menerima pasokan beras SPHP, Senin pagi terlihat mendatangi kantor Bulog Madiun. Mereka mengurus pembaruan serta kelengkapan administrasi dan melakukan verifikasi data sebagai syarat agar segera bisa menebus beras SPHP maksimal 2 ton. Permohonan beras SPHP. Oh, selama ini sudah belum turun berapa lama? Ya sekitar terakhir Lebaran. Terakhir Lebaran kemarin ya. Terus dari pihak Bulog sendiri menyampaikan apa? Kok belum turun? Nggak ada. Oh, karena kosong ya. Terus saat ini tadi apa yang disampaikan? Ini saya mau cair lagi gitu. Oh, mau didistribusikan ya.
Pimpinan cabang Bulog Madiun, Agung Saryanto menyatakan, sampai saat ini Bulog Madiun sudah merealisasikan beras SPHP sebanyak 15,5 ton di 6 kios atau outlet di Pasar Umum Caruban dan Pasar Caruban Baru. Beras SPHP sempat terhenti distribusinya karena ada pembaruan kelengkapan dokumen serta administrasi dan verifikasi data seluruh kios mitra. Untuk Kabupaten Madiun sementara ini sampai dengan hari ini itu sudah terrealisasikan yaitu 15,5 ton atau 15.500 kg yang berada di outlet 6 outlet di kios-kios pasar. Sementara ini baru di Pasar Caruban Baru dan juga di Pasar Sayur Caruban. Jadi gini teman-teman dan masyarakat semuanya, memang sampai saat ini kami sedang melakukan kelengkapan administrasi dan juga verifikasi. Jadi outlet pasar ini akan mengajukan ke kami untuk dijadikan sebagai outlet di dalam pasar. Ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi. Seluruh transaksi beras SPHP termasuk stok di kios pasar akan terpantau dan tercatat melalui aplikasi Klik SPHP ini. Sementara jumlah pembelian konsumen akan dibatasi 2 kemasan atau 10 kg. Beras SPHP dibuka pada 6 saluran, yaitu pedagang kios pasar, Gerakan Pangan Murah, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, kios pangan binaan pemerintah daerah, outlet BUMN, dan koperasi atau outlet instansi pemerintah. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Informasi lainnya, Saudara, musim kemarau menjadi berkah bagi pekebun jambu air di Madiun. Pada musim kemarau ini, jambu berbuah lebat dan manis. Pengunjung bisa memetik langsung dan cukup membayar Rp25.000 per kilogram jambu. Musim kemarau, berbagai macam varian jambu air yang ditanam oleh Supriyono, warga Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, berbuah lebat. Setidaknya ada sekitar 70 pohon jambu air dengan 15 varian yang ditanam di lahan 2.000 meter persegi yang saat ini sudah siap untuk dipetik. Varian jambu air yang dibudidaya diantaranya jambu madu Delhi, Green Giant, Manasi Cana, Dalhari, Degus, Giant King Rose hingga Barbie Sugar. Yang paling unggul yaitu jambu varian Green Giant dan madu Delhi. Kebun jambu ini kerap menjadi jujukan warga untuk memetik sendiri jambu di kebun. Rasanya yang segar dan manis cocok dinikmati saat cuaca panas di musim kemarau. Saya hari ini kebetulan sedang cari buah yang cocok dengan musim kemarau, hawanya panas seperti ini. Saya direkomendasikan teman untuk datang ke kebun Pringgitan di Jatisari dengan varietas jambu pilihan. Ternyata di dalam kebun itu ada 15 macam varietas jambu yang berbeda-beda, terutama jambu air. Untuk membawa pulang jambu air yang sudah dipetik, pengunjung cukup membayar Rp25 sampai Rp35.000 per kilogram sesuai jenis atau varian jambu. Macam jenis jambu. Ini ada 15 varian. Untuk saat ini yang kita unggulkan tetap madu Delhi sama Green Giant. Terus ini ada berapa pohon? Ini ada sekitar 70 pohon. 70 pohon. Luasan lahan berapa? Luasan lahan sekitar 2.000. Kalau ini ditanam sejak kapan? 4 tahun yang lalu. Selain dari Kabupaten Madiun, pengunjung juga datang dari luar kota. Musim buah jambu air di kebun Pringgitan milik Supriyono diperkirakan akan berlangsung hingga 3 bulan ke depan. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Uji nyali di Pandora Box akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
Suka misteri dan uji adrenalin, wahana rumah hantu Pandora Box Nightmare Festival 2025 Surabaya bisa menjadi referensi Anda. Di wahana rumah hantu ini Anda tidak saja mendapatkan pengalaman menyeramkan menyusuri selasar rumah sakit angker, namun juga harus memecahkan teka-teki untuk dapat keluar dari dalam area permainan yang menyeramkan. Berikut ulasan lengkap bersama jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Cilmi Ardiantovani. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Anda pecinta horor, misteri atau ingin uji nyali? Nah, saya punya rekomendasinya, yaitu di wahana rumah hantu di Pandora Box Nightmare Festival 2025 yang ada di salah satu pusat perbelanjaan di kota Surabaya. Di sini, seperti yang Anda lihat di belakang saya ini udah ramai sekali begitu, saudara. Di sini menawarkan experience menjelajahi selasar rumah sakit dengan nuansa horor. Nah, namun sebelum saya mencoba masuk ke wahana ini, saya akan mengajak Anda, saudara, untuk berbincang langsung dengan founder dari Pandora Box sendiri, yang juga merupakan kreator dari Pandora Box Nightmare Festival 2025 dengan Mas Billy Junior. Betul, Mas? Betul sekali. Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa Kompas TV, ini apa yang menjadi latar belakang pertama, yang kedua konsepnya rumah hantu ini seperti apa, dan apa yang menjadi pembeda dari rumah hantu yang lainnya? Oke, terima kasih. Jadi apa yang membedakan kita dibanding wahana rumah hantu lainnya, kami ini wahana dunia asal atau rumah hantu satu-satunya yang menggunakan konsep teatrikal, yang dimana tidak hanya jump scare dan talent yang tidak sedikit. Jadi intinya bagaimana caranya pengunjung masuk bisa merasakan seperti bermain di sebuah film. Dan durasinya itu kami bermain bisa di atas 15 menit, itu yang membedakan kita. Dari latar belakang dan temanya sendiri, kami mengulangi kesuksesan kemarin di Bekasi. Kami membawa tema rumah sakit yang berjudul ICU. Itu yang membedakan. Kabarnya ini menggunakan satu lantai dari supermarket di sini. Itu kalau luasannya rumah hantu sendiri berapa, Mas? Oke, total luasnya festival kita ya betul, hampir satu lantai mall ini. Itu kurang lebih 2.000 meter persegi. Terima kasih Mas Billy, sukses selalu dan sehat selalu. Dan saya juga akan mencoba ini pastinya nanti ya. Sebelum saya mencoba ini saudara, saya akan mengajak Anda juga untuk berinteraksi dengan pengunjung yang sudah merasakan sensasi bermain di rumah hantu Pandora Nightmare Festival 2025 Surabaya. Ini dengan siapa nih? Saya sendiri dengan Farel Andika. Saya sendiri dengan Syawa Zakaria Ciputra. Oke, kalian udah mencoba experience horor di rumah hantu ini. Gimana kesannya dan apa sebenarnya yang menjadi pengalaman paling menarik di dalam? Jadi untuk saya sendiri, untuk rumah hantu Pandora yang ICU ini memiliki pengalaman yang tersendiri dibandingkan rumah hantu lainnya. Dikarenakan di dalam wahana ini kita dapat mengetahui alur cerita dan juga drama-drama dalam cerita tersebut. Jadi kita tidak hanya jalan dan juga nyampai di pintu keluar saja. Kita harus menemui misi-misi yang telah ditentukan dan juga kode stiker yang ada di dalam wahana tersebut. Untuk kamu sendiri yang paling menakutkan dan juga ini apakah menjadi pengalaman pertama sih berkunjung ke rumah hantu? Ini jadi pengalaman pertama sih buat saya berkunjung ya. Cuman kalau biasanya itu kalau lihat di TV itu kan nggak nyata. Ini serasa sangat nyata sekali gitu. Kayak tiba-tiba langsung loncat gitu, tiba-tiba kayak semua terasa nyata sekali gitu. Terima kasih banyak dan sehat selalu ya. Ya itu dia, saudara, harga tiket memang terjangkau karena di sini menawarkan harga tiket 50.000 untuk weekday dan juga 60.000 untuk weekend, dan berbagai macam wahana di sini juga patut untuk Anda coba. Termasuk saya juga akan mencoba. Alfian Rahman, Cilmi Ardiantovani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.